Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba akan share tentang tugas yang ada di BMTI. Kebetulan lagi ngikutin training guru tahun 2020 di bulan Februari, di bulan April, di bulan Mei tahun ini. Oke, perkenalkan nama saya Nikmah dari SMK 1 Kota Bekasi. Oke, kita coba langsung ya. Saya coba share screen. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan 4 OS. Ada Windows 7, kemudian ada Kali Linux, kemudian ada router, ada server. Nah, Windows 7 kita lihat settingannya. Ini networknya saya menggunakan apa ini namanya itu sebenarnya tadi itu internal network. Kemudian ini juga kabelnya nggak dikonekin. Tadi pas waktu diinstal tuh karena udah ngebaca di Linux-nya dia akan ngebaca ini sebenarnya ini tadi host only bukan yang internal network, kemudian yang advance-nya ini enggak dikonekin. Oke, itu yang salah satu perubahannya. Kemudian yang di routernya juga seperti itu. Jadi ketika dia udah dibaca sama si GNS3, maka dia akan berubah menjadi not attached. Nanti kita coba cek ya. Kemudian yang dari BMTI itu modulnya seperti ini. Ada pendahuluan. Sorry. Ada pendahuluan. Kemudian di sini tadi udah kita anggap bacalah. Nah, indikatornya seperti ini. Menganalisis kemungkinan potensi ancaman serangan terhadap keamanan jaringan. Yang kedua, menganalisis sistem keamanan jaringan. Yang ketiga, menerapkan sampai 8 indikator. Nah, yang penting adalah kita akan melaksanakan satu tugas yaitu LK1. LK1 itu topologinya seperti ini. Manakah kamu topologi? Lupa halaman berapa? Nah, ini dia. Di halaman 17. Ada 24 halaman. Ada internet, kemudian ada router, kemudian ada PC server, Debian, ini PC client, terserah Windows 7 atau Windows 10, Kali Linux. Oke. Kita coba tugas ini kita simulasikan dengan menggunakan GNS3. Oke, kita langsung aja. Yang ini. Kita run administrator. Oke. Nah, kita tungguin dulu. Pindah dulu ya. Oke. Kita coba LK1 keamanan jaringan. Nah, kita save ke folder BMTI, kemudian ke lab. Nah, kita simpan di sini. Kita save, oke. Nah, udah running si GNS3-nya. Kemudian kita coba close dulu semua biar agak ringan ya. Kita oke. Nah, taunya running dari sini. Oke. Nah, langkah pertama kita buat cloud-nya. Ini cloud-nya.
Oke. Kemudian si cloud ini tadi dia menggunakan satu router. Nah, satu router. Kemudian kita cek di topologi ya, satu router, habis itu switch, habis itu baru OS-nya. Ini ada router. Ada router. Jangan lari-lari. Ini ada switch. Nah, kemudian ada server. Kemudian ada Windows 7. Kemudian ada Kali Linux. Nah, ini kita coba rapikan ya. Switch, ada Windows 7, ada Kali Linux. Kita cek hostname. Ini oke. Kali Linux. Kemudian server. Kemudian Windows 7. Oke. Kemudian router, kemudian si cloud-nya. Ini internet. Oke. Nah, kita coba konfigurasi di internetnya dulu. Kita tambahin semua. Oh, show interface dulu. Kita add semuanya, kita apply, kita oke. Nah, yang koneksinya kebetulan interface Ether 2 melalui VirtualBox yang tadi yang saya share dari si Windows-nya yang ini. Nah, ini dari WiFi saya share. Nah, oke. Host only network ETH2. Jadi share ke sini, ke VirtualBox. Oke. Nah, kemudian yang ETH1 kita masukin ke switch. Yang server kita masukin ke switch. Kemudian kita masukin ke klien Windows 7. Terakhir yang Ether 3 kita masukin ke Kali Linux. Oke. Udah, kabelnya semuanya udah terpasang, kita tinggal ngerapikan. Oke, seperti ini ya. Mudah-mudahan rapi lah. Udah. Kemudian kita buat judulnya
lembar kerja sesi 1. Keamanan jaringan. Oke. Kemudian nama kita. Oke. Ini nama kita. Ini nama judulnya. Oke. Nah, setelah kita buat topologinya, ini tadi router saya menggunakan Debian 9, ini switch-nya, servernya juga Debian 9, kali Linux versi 9, ini Windows 7. Oke. Ini nggak bisa kita nyalain sekaligus semua, nanti dia hang, karena kebetulan RAM-nya lebih sangat kecil. Oke, kita coba start satu-satu. Tunggunya agak lama. Ya, udah satu. Kemudian kita coba cek. Nah, di sini dia. Oke. Kita coba login. Nah, ini si routernya. Saya coba remote, bisa nggak ya? Tunggu dulu, kita cek dulu IP-nya berapa ya. Npos 3 137 197. Satu tiga tujuh 197. Oke. Oke. Ini si routernya. Saya coba remote. Oke. Kita coba cek. Nah, nah, ini kebetulan yang ke internetnya itu menggunakan DHCP. Dapatnya tadi dari sini 137. Ini 137.1 kan, itu yang di virtual box-nya, yang gateway yang ke internet. Nah, ini yang ke LAN-nya 192.168.1.1. Nah, kalau misalnya kita lihat IP address-nya, ini kan 137.197 sama 192.168.1.1. Oke. Kita coba ping ke 192.168.137.1. Oke, play. Kita coba ping ke 192.168.1.1. Gateway yang kedua. Kita coba ping ke 88. Oke. Kita coba ping ke google.com. Oke, replay ya. Ini yang di sisi routernya, yang ini. Yang router udah jalan. Dan udah terkoneksi ke internet. Nah, sisi servernya kita start lagi.
Oke, udah nyala. Kita coba cek. Nah, ini server, ini router. Nah, ini IP-nya saya kasih masih manual karena kita belum menggunakan DHCP. Nah, saya ngasih 1.2, gateway-nya ke 1.1. Kita ping ke 192.168.1.1. Oke, replay. Kemudian kita ping ke 88. Oke, replay. Kemudian kita ping ke Google. Oke, replay. Jadi si server sama si router udah selesai. Berarti kalau misalnya si servernya kita mau remote, enggak ya? Enggak bisa. Karena dia ke bawahnya. Oke. Kita biarkan aja, kita bacanya lewat server yang di aslinya aja. Kita nggak usah remote. Oke, langkah yang ketiga kita coba aktifin si Windows-nya. Kita start. Nah, si Linux-nya juga kita aktifin. Biar nanti kita tinggal konfigurasi Nmap-nya. Kita cek si Windows-nya, ini Windows-nya. Kita coba si Linux-nya. Kalau misalnya mindahin kursornya nggak bisa, kita cek yang di sini, kontrol sebelah kanan. Kali Linux-nya udah jalan belum? Dia lagi proses dua-duanya. Ini dia agak berat karena dia basisnya GUI. Si Windows-nya juga GUI, si Kali Linux-nya juga basisnya GUI. Jadi kita tunggu aja. Perlu diketahui bahwa RAM yang saya gunakan itu untuk si kalinya itu 2, kemudian si Windows-nya 1 giga, si servernya sama si routernya itu 1. Jadi ada 2, 3, 4, 5 giga lah yang terpasang atau yang terpakai. Total semuanya RAM-nya itu sebesar, kebetulan saya menggunakan RAM 12. Nah, udah. Akuin dulu si Windows-nya. Nah, kita coba cek si kalinya. Udah belum? Oke. Kita masuk root. Kemudian masukin passwordnya.
Ini si kalinnya, ini si Windowsnya. Nah, si Windowsnya saya setting IP-nya jadi kita setting dulu manual semuanya, mulai dari si servernya, mulai dari si routernya itu kita setting manual karena kita tidak menggunakan DHCP. Nah, di sini IP-nya saya kasih gateway-nya ke 1.1. Sini IP-nya 3. Windows 7 itu 3, kemudian DNS-nya saya arahin ke 88 ke internet. Oke. Kita coba ping ke 192.168.1.1. Oke, replay. Kita coba ping ke Google. Oke, replay ya. Oke, berarti yang terkoneksi ke internet udah semua. Kemudian yang di Kali Linux-nya kita cek. Ini Kali Linux-nya agak lama karena dia basisnya itu. Ya, mudah-mudahan bersabar lah ya. Bersabar, ini ujian. Dia tunggu agak-agak lumayan lama. Jadi di sini kita lihat pemakaian CPU-nya. CPU-nya sekitar 26 sekian. Ini dari RAM. RAM-nya yang kepake 5 kan, jadi total semuanya tadi itu 5. Oke, ini udah muncul. Kemudian yang perlu diketahui adalah yang di sini tadi di video saja yang pertama itu ada error. Nah, ini belum selesai. Lagi proses upload tapi masih 99%. Mungkin saya akan ganti dengan video ini. Mudah-mudahan lebih cepat nantinya. Oke. Saya di sini setting IP-nya. Nano ETC network interface. Nah, di sini. Ini kita tambahkan auto ETH0, FPH ETH0, address-nya 1.6, gateway-nya ke 1.1. Ctrl X. Kita ping ke 192.168.1.1. Nah, oke, replay. Kemudian kita ping ke 88. Replay. Kita ping ke Google. Nah, replay. Oke, replay semuanya. Clear. Nah, tugas kita yang hari ini adalah di job sheet ini. Salam. Ada res, masuk aja ambil. Di sini kita coba untuk mengetahui, nah tugasnya di sini ya, nomor kerja sesi 1. Untuk mengetahui sistem operasi dari suatu host digunakan perintah apa dan berikan contohnya. Nah, di sini kita coba menggunakan perintah nmap -0 IP si targetnya nmap -0 -o 192.168.1.2. Kita tungguin. Kalau di sini nmap -o 192.1.2.
Ini dia udah mengeluarkan hasil atau output bahwa ketika kita menggunakan Nmap, kita mau cari sistem operasi yang digunakan. Nah, 1.2 itu si servernya. Nah, dia 1.2, dia menggunakan Linux kan. Nah, makanya di sini si Linux. Nah, saya coba menggunakan IP.3 si Windows 7. Kita cek ya. Si IP ini coba kita cek. Nah, ini 1.3 kan? 1.3. Kita coba lihat di kalinya. Nah, 1.3 itu dia menggunakan Windows 7 runningnya. Running Windows 7 kebetulan di mesin saya ini kebetulan ada Windows Server 2008, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows 8 update, Windows router. Jadi banyak. Tapi kebetulan yang running adalah Windows 7. Windows 7 yang ini. Oke. Jadi soal yang pertama itu selesai. Kalau misalnya kita mau menggunakan si Kali Linux-nya, kita coba targetnya itu si Kali Linux-nya ya. Nah, dia kan 1.6. Kita clear dulu. Kita Nmap 1.6. Nah, 1.6 dia akan ngebaca si Kali Linux-nya dan dia membacanya itu ya Linux gitu. Karena si Kali Linux itu termasuk turunan si Linux. Nah, nih CPE-nya runningnya 26X. Nah, ini. Oke. Itu soal nomor 1. Sedangkan untuk soal nomor 2 kita coba cek. Untuk memindahkan port dari suatu host dengan 3W handshake digunakan perintah apa? Berikan contohnya. Nmap -st. Nmap -st. Jadi di sini dia akan ngecek port berapa aja yang sudah terinstall. Nah, itu -st. Nah, kalau misalnya di Linux-nya kita coba nmap -st. Nmap -st. Kita clear nmap -st. Kebetulan nmap -st. Nah, di sini 111 belum yang udah terbuka. Nah, kebetulan di sini belum diinstal SSH. Coba kita install. Bisa nggak dia? Nah, kita coba cek nanti. Jadi portnya itu kalau misalnya di soal yang kedua, untuk memindai port dari suatu host dengan 3W handshake kan ada asinkron, ACK, sama sinkron tadi. Kalau misalnya di modulnya kita lihat di sini 3W handshake itu perintahnya ada -ss, -st, nah sinkron, ACK dan ACK itu isinya. Jadi dia akan menyinkronkan apabila ya kalau misalnya -ss ini dia tidak tercatat pada log. Tapi kalau misalnya ini sesuai dengan dia akan nge-scan dengan mudah terdeteksi sistem sasaran -st tadi.
Jadi ketika kita coba cek, oh belum selesai. Ketika si Nmap-nya itu mengecek sasarannya dengan menggunakan perintah -ss dan -st. Jadi kalau yang -ss itu tidak akan disimpan lognya, tapi kalau yang st dia akan terdeteksi, scan-nya ini mudah terdeteksi oleh sistem sasaran. Jadi portnya akan terlihat. Kita tungguin hasilnya. Kita coba melihat soal yang ke Nmap, -st sama. Jadi berdasarkan pot -st dan -ss. Enggak dapat dia dari internetnya. Tapi kita coba sekali lagi ya. Mudah-mudahan bisa. Enggak dapat juga. Oke, nggak dapat. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, berarti yang ketiga, apa perbedaan -st dan -ss pada scan Nmap? Nah, kalau di sini, dia tidak akan menyimpan log, tapi kalau saya ngeceknya itu, SS kan dia tidak akan menyimpan log. Berarti apa perintahnya ya? Tile -app. Nah, ini atau apt-get install. Kita coba install DNS, bisa nggak ya? Nggak dapat juga. Error di Kali Linux-nya. Nanti dicoba dirapikan dulu ya. Nah, mungkin itu untuk materi tugas 1 dari LK yang ini. Perbedaan -st-nya, kalau saya lupa itu perintahnya, tile etc var tile -app / var log. Apa namanya? Cat. Apa lah? Lupa. Nanti coba dicari dulu tutorialnya. Oke, mungkin itu aja tugas yang untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa
lupa share dan subscribe video satunya ya. Oke. Selamat menggunakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.